Perkenalkan, nama saya Reni Cemawi, NIM 2015-007. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelatihan mites. Pelatihan mites berasal dari bahasa Yunani, yaitu plati yang artinya pipi, sedangkan mites yang artinya cacing. Jadi pelatihan mites adalah kelompok cacing yang tubuhnya berbentuk pipi. Dan kita masuk di struktur pelatihan mites. Yang pertama itu bentuk tubuh dari pelatihan mites berbentuk pipi seperti daun yang seperti digambar di sini. Yang kedua, pelatihan mites memiliki sistem pencernaan yang masih sederhana. Yang ketiga, makanan akan ditangkap melalui tonjolan faring yang berada di tengah ventral tubuhnya. Makanan yang sudah ditangkap akan masuk ke usus yang bercabang-cabang untuk dicerna. Hasil pencernaan makanan akan berdifusi ke seluruh tubuh, dan sisa pencernaan makanan akan dikeluarkan lewat mulut karena belum mempunyai anus. Pelatihan mites bersifat karnivora. Pelatihan mites juga dapat mengetahui kondisi gelap dan terang karena sudah mempunyai sepasang bintik mata di kepala. Pelatihan mites bersifat hermafrodit karena ovarium dan testis terdapat dalam satu individu, tetapi proses pemotongannya tidak dalam waktu yang sama sehingga terjadi perkawinan silang. Ciri-ciri umum dari pelatihan mites. Yang pertama, memiliki tubuh simetrik bilateral atau sisi kanan dan kiri tubuhnya sama. Yang kedua, memiliki sistem peredaran darah, sistem pernapasan dan rangka. Yang ketiga, belum memiliki rongga tubuh sehingga tergolong hewan Acyloomata. Yang keempat, merupakan hewan triploplastik yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan ektodermi, mesodermi, dan endodermi. Yang kelima, sistem pencernaan makanan berupa gastrovaskuler. Yang keenam, memiliki sistem saraf tangga tali. Yang ketujuh, alat ekskresi berupa sel apik. Sekarang kita masuk di reproduksi pelatihan mites. Reproduksi pelatihan mites dibagi dua, yaitu seksual dan aseksual. Secara seksual dengan perkawinan silang, sedangkan aseksual secara fragmentasi. Sekarang reproduksi pelatihan mites secara fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan teknik memutuskan tubuhnya atau memotong tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Ketika planaria dipotong menjadi dua, maka masing-masing potongan akan melengkapi bagian yang hilang dan tubuh individu baru. Jika planaria dipotong dengan arah membujur dan kepala planaria dibelah, maka akan membentuk seekor planaria yang berkepala dua. Selanjutnya pembelahan akan dilanjutkan ke posterior sampai terjadi 2 pembelahan, dan tiap pembelahan akan tumbuh menjadi cacing. Planaria dipotong menjadi 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor. Maka bagian kepala akan membentuk badan dan ekor sehingga tumbuh menjadi individu baru. Sekarang sistem saraf pelatihan mites. Pada planaria berupa ganglion sebagai saraf pusat yang terletak di bagian kepala. Ganglion akan mengalami pemanjangan oleh saraf tepi ke posterior antara kedua saraf tepi tersebut akan dihubungkan oleh cabang saraf yang melintang sehingga tersusun sarafnya seperti tangga sehingga disebut sistem saraf tangga tali. Sekarang kita masuk pada habitat pelatihan mites. Pelatihan mites hidup di air tawar, air laut, di tempat-tempat lembab atau parasit pada organisme lain. Klasifikasi pelatihan mites. Yang pertama itu Tubellaria atau cacing bulu getar, contohnya planaria. Yang kedua, Dermatoda atau cacing isap, contohnya Dermatoda. Yang ketiga, Cestoda atau cacing pita, contohnya Thayania segianata. Manfaat pelatihan mites. Yang pertama itu keuntungan. Semakin bertambah dan bervariasi modernitas anomalia di Indonesia. Yang kedua, salah satu Turbellaria, yakni planaria sp, digunakan sebagai indikator air bersih dan makanan ikan. Pelatihan mites sebagai indikator biologi atau
atau dengan kata lain sebagai alat percobaan bagi para ilmuwan. Sekarang masuk di kerugian. Yang kedua itu dalam kerugian. Kerugiannya dapat menyebabkan parasit pada hati ternak dan juga parasit pada hati manusia.